Selamat pagi Bapa dalam surga. Terima kasih untuk kasih kemurahan berkat dan anugerah Tuhan yang telah menjaga, melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam. Hamba dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan hamba dapat bangun pagi hari ini menikmati hari yang baru, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi, semua karena kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu aku berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa adanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Salam. Kita mulai dengan serial kita hari ini tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Serial tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan judul hari ini, hari pertama ini, yakni kematian Yesus, pengorbanan untuk keselamatan manusia. Kematian Yesus, pengorbanan untuk keselamatan manusia. Kematian Yesus adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah manusia. Melalui kematiannya, Yesus membuka jalan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengampunan dan hidup kekal bersama Allah. Doktrin 1. Kematian Yesus adalah bukti kasih Allah yang besar bagi manusia. Yohanes 3 ayat 16. 2. Yesus mati sebagai pengganti kita untuk menebus dosa-dosa kita. Roma 5 ayat 8. 3. Kematian Yesus membuka jalan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengampunan dan hidup kekal bersama Allah. Aplikasi bagaimana kita dapat mengalami kasih Allah yang besar bagi manusia melalui kematian Yesus. 2. Bagaimana kita dapat menerima pengampunan dan hidup kekal yang ditawarkan oleh Allah melalui kematian Yesus. 3. Bagaimana kita dapat membagikan kasih Allah kepada orang lain melalui pengorbanan Yesus. Dengan demikian, kematian Yesus adalah pengorbanan yang besar untuk keselamatan manusia. Melalui kematiannya, Yesus membuka jalan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengampunan dan hidup kekal bersama Allah. Kita dapat memahami kasih Allah yang besar bagi manusia melalui kematian Yesus dan menerima pengampunan dan hidup kekal yang ditawarkan oleh Allah. Implikasi doktrinal. 1. Kematian Yesus adalah bukti kasih Allah yang besar bagi manusia. 2. Yesus mati sebagai pengganti kita untuk menebus dosa-dosa kita. 3. Kematian Yesus membuka jalan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengampunan dan hidup kekal bersama Allah. Saya akan berikan ilustrasi
praktis tentang kematian Yesus, pengorbanan untuk keselamatan manusia. Ilustrasi yang pertama, 1. Bayar utang, ilustrasi bayar utang. Bayangkan Anda memiliki utang yang besar dan tidak bisa membayarnya. Tapi ada seorang yang telah membayar utangmu sehingga Anda bisa bebas dari utang tersebut. Demikian juga dosa-dosa kita adalah utang yang tidak bisa kita bayar sendiri. Tapi Yesus rela mati di kayu salib untuk membayar utang dosa kita sehingga kita bisa bebas dari hukuman dosa. Ilustrasi kedua tentang pengorbanan ayah. Bayangkan seorang ayah yang rela memberikan ginjalnya untuk anaknya yang sakit. Ayah tersebut rela mengalami operasi dan risiko kesehatan untuk menyelamatkan anaknya. Demikian juga Allah Bapa rela memberikan anaknya Yesus untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman. Ilustrasi yang ketiga, pemberian darah. Bayangkan seorang yang rela memberikan darahnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Pemberian darah tersebut dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan memberikan harapan baru. Demikian juga Yesus rela memberikan darahnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kita harapan baru untuk hidup kekal. Ilustrasi 4, pengorbanan untuk keluarga. Bayangkan seorang suami yang rela bekerja keras untuk membiayai keluarga dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Demikian juga Yesus rela mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan dan kehidupan kekal kepada kita, keluarga Allah. Pengertian Yunani kematian Yesus, pengorbanan untuk keselamatan manusia. Pengertian Yunani tentang kematian Yesus sebagai pengorbanan untuk keselamatan manusia dapat dilihat dari beberapa kata dan frase yang digunakan dalam Perjanjian Baru. Kata pengorbanan dalam bahasa Yunani, kata pengorbanan dalam Yunani adalah tisia. Kata tisia yang berarti pengorbanan atau kurban. Dalam konteks kematian Yesus, kata ini digunakan untuk menggambarkan pengorbanannya sebagai kurban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Sedangkan frase mati untuk dalam Yunani, frase mati untuk dalam Yunani adalah apotnesko hyper, yang berarti mati untuk atau mengorbankan diri untuk. Dalam konteks kematian Yesus, frase ini digunakan untuk menggambarkan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Arti kematian Yesus sebagai pengorbanan dalam Perjanjian Baru, kematian Yesus sebagai pengorbanan untuk menyelamatkan, untuk keselamatan manusia, berarti bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia dan memberikan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Konsep hilasterion dalam Yunani, konsep hilasterion dalam Yunani berarti tempat pendamaian atau kurban pendamaian. Dalam konteks kematian Yesus, konsep ini digunakan untuk menggambarkan bahwa Yesus adalah kurban pendamaian yang sempurna untuk menebus dosa manusia dan memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Dengan demikian, pengertian Yunani tentang kematian Yesus sebagai pengorbanan untuk keselamatan manusia adalah bahwa Yesus
mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia dan memberikan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kematian Yesus adalah kurban yang sempurna yang memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Sikap kritis dan praktis memahami kematian Yesus, pengorbanan untuk keselamatan manusia. Sikap kritis. 1. Memahami konteks kematian Yesus dalam Perjanjian Baru dan bagaimana hal itu terkait dengan keselamatan manusia. 2. Menghargai pengorbanan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. 3. Mengenali kasih Allah yang besar dan bagi manusia yang tergambar dalam kematian Yesus. 4. Mengakui dosa-dosa kita dan bagaimana kematian Yesus dapat menebus dosa-dosa tersebut. Sikap praktis. 1. Mengucap syukur atas pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman. 2. Mengikuti teladan Yesus dalam mengasihi dan melayani orang lain. 3. Membagikan kasih Allah kepada orang lain melalui tindakan dan perkataan. 4. Menghidupi iman kita dengan mempercayai dan mengikuti ajaran Yesus. Memahami kematian Yesus sebagai pengorbanan untuk keselamatan manusia memerlukan sikap kritis dan praktis dengan memahami konteks, menghargai pengorbanan, mengenali kasih Allah dan mengakui dosa. Kita dapat memahami makna kematian Yesus. Selanjutnya kita dapat mengucap syukur, mengikuti teladan Yesus, membagikan kasih dan kehidupan iman kita. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan hati yang hancur dan bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib. Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami dan memberikan kami keselamatan. Aku percaya bahwa kematianmu adalah bukti kasih-Mu yang besar bagi kami. Aku percaya bahwa darah-Mu yang tercurah di kayu salib dapat membersihkan kami dari segala dosa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas pengorbanan-Mu. Aku percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami dan bahwa kematian-Mu telah membuka jalan bagi kami untuk memiliki hidup kekal bersama dengan Allah. Tolong aku untuk selalu mengingat pengorbanan-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Berikan aku kekuatan untuk mengikuti teladan-Mu dan menghidupi iman kami dengan percaya dan taat. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Bapa dalam surga, hamba juga mau berdoa untuk rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, di mana biar mereka dapat memahami dengan pasti dan benar tentang kematian Yesus, pengorbanan bagi keselamatan umat manusia. Biar kami semua merasakan, merayakan, menikmati, mengimani kematian Yesus di kayu salib untuk keselamatan kami umat manusia. Biar kami hidup dalam keselamatan bersama dengan Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami hidup dalam kesucian, kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Biar bangsa ini mengalami keselamatan yang datang dari Kristus, kematian Kristus, dan memberikan keselamatan pada bangsa Indonesia ini. Pemimpin kami diselamatkan, rakyat bangsa Indonesia ini diselamatkan, bangsa Indonesia ini diberkati, lautannya diberkati,
daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan tolong kirim para penginjil, para misionari untuk pergi memberitakan Injil ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Biar setiap orang sampai di pelosok manapun dalam dunia ini boleh mendengar nama Yesus Kristus. Mereka percaya kepada Kristus, lutut mereka bertelut menyembah, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami umat percaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Di sorga kami memuji, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya menyembah Allah. Terima kasih Bapak. Neraka kosong, neraka yang tinggal tempat iblis, setan, dan antek-anteknya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian negara-negara, bangsa-bangsa. Tuhan, kiranya Tuhan hentikan segala peperangan, hentikan segala permusuhan, hentikan segala pertikaian, hentikan segala kejahatan. Biar negara-negara, bangsa-bangsa aman, tentram, damai sejahtera, dan hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bangsa-bangsa, negara-negara semua aman dan diselamatkan. Ya Tuhan, kiranya sinar kemuliaan surgawi dicurahkan bagi bangsa-bangsa, negara-negara, dan semuanya mengalami damai sejahtera dan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati para pemimpin gereja dan jemaat Tuhan yang dipimpinnya. Tuhan berkati biar semuanya gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, dihibur dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, dimanapun berada. Tuhan berkati semua, khususnya STTRM, Sekolah Tinggi Teologi Rahma Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Kiranya Tuhan berkati STTRM, tambahkan orang, jiwa-jiwa untuk belajar di STTRM, menjadi murid, mahasiswa S1, S2, dan S3. STTRM makin jaya, STTRM makin diberkati oleh Kristus. Sistem kurikulumnya diberkati, sistem organisasinya diberkati, para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, para mahasiswanya, S1, S2, S3 diberkati oleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan para lulusan dari STTRM, baik S1, S2, S3, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas untuk mempengaruhi dunia. Orang-orang yang ada dalam dunia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STTRM makin jaya, STTRM makin diberkati, STTRM makin dimuliakan, STTRM makin masuk bersama dengan Kristus, diberkati oleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa bagi rekan-rekan semua jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran program ini. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka punya kebutuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang mereka alami, penyakit di mata, di kaki, di tangan, penyakit dalam organ tubuh mereka, di lambung, di usus, di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit diabetes, penyakit ginjal, batu empedu, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit diabetes, penyakit demam berdarah, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, penyakit di pankreas, penyakit di prostat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami umat yang percaya, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus, bait Roh Kudus. Dan kami yang percaya kepada Kristus telah disembuhkan, telah diselamatkan, telah dipulihkan, dan kami telah sehat. Kami dapat melakukan
aktivitas dengan leluasa, aktivitas dengan benar, dengan semangat, oleh kuasa darah Kristus, pengorbanan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami umat-Mu yang mendengarkan siaran ini, kami butuh berkat, kasih dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, apapun yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.